kita tahu kan Pak Purwahartono sebagai founder selalu bilang gitu ya. Selalu bilang di dalam edukasi itu ada 4 elemen. Yang nomor pertama urutannya adalah guru. Jadi tadi bapak-bapak juga udah bilang kan, guru kita full time, ada academic team dan lain-lain. Yang kedua adalah kurikulum. Yang ketiga murid, dan keempat baru facility. Bagaimana Purwadika memiliki 4 keunggulan ini yang bisa kita bilang berbeda dengan bootcamp lainnya. Nah, tadi merangkum semuanya itu kenapa Purwadika bisa punya keempat-empatnya. Pertama, tim pengajar kita dan tim akademik kita di sini benar full dedicated. Kita ini praktisi memang yang terpanggil untuk edukasi dan berkumpul di satu wadah gitu ya. Dan proses seleksi masuk jadi pengajar Purwadika juga tidak segampang itu. Biarin tadi udah bilang ada demo teaching. Jadi kita nggak cuman ngetes secara technical levelnya, tapi kita juga ngetes memang hati lu ada di edukasi nggak sih gitu. Karena hati di edukasi yang kayak Pak Tony bilang, di edukasi itu gak gampang loh. Betul. Ya kan, kita waktu ngomong, ngajar sehari bisa sampai berjam-jam. Di luar itu juga murid pasti akan ada yang nanya, berkonsultasi. Situasi murid juga berubah-berubah gitu ya. Ada yang kadang-kadang mau bekerja keras, ada yang kadang-kadang harus benar-benar di-guide banget gitu. Nah itu energi level dan dedikasi itu penting. Yang kedua kurikulum. Tadi kurikulum kita bukan dibuat oleh perorangan ya gitu ya, bukan kayak setiap lecture suka-suka aja, yang penting bahas digital marketing, selamat tentang digital marketing, oke gitu kan enggak. Tapi kurikulum dan bahkan setiap slide itu keluar memang dari instansi. Mau kita sekarang udah punya banyak cabang ya, kebetulan ya, ada cabang offline kita ada 6, ada online juga, itu semua sama kurikulumnya. Dan kita di sini karena full time, setiap hari dari jam 4 sore sampai setengah 6, managers timku dengan para lecturer semua cabang dan online melakukan daily meeting untuk ngebahas isu di masing-masing lokasi. Karakteristik student itu seperti apa? Oh ada isu apa terjadi nggak di tempat kamu? Wah itu terus setiap hari dilakukan. Makanya akhirnya itu membuat ketika ada kurikulum berubah, itu benar-benar berdasarkan data dari lapangan, dari murid-murid kita, dari experience di kelas, dan juga dari hasil research kita di industri. Dan itu kembali di-deliver secara standar. Jadi benar-benar dedikasi effort waktu dihabisin secara full time memang untuk edukasi. That's why makanya akhirnya kurikulum kita pun bisa dibilang standar industri dan semakin harusnya meyakinkan gitu ya. Karena even Tech Winter yang orang takutkan, kita bisa bilang bahwa rekrutmen Purwadika sangat berjalan lancar. Bahkan performance rekrutmen kita dibanding tahun lalu bisa dibilang ada peningkatan gitu. Itu kan menarik banget menurut aku secara pribadi. Yang ketiga, students, ya mungkin students ini angle dari teman-teman, jadi aku skip aja ya karena itu tergantung karakteristiknya. Keempat, fasilitas. Ya fasilitas, tadi fasilitas ini bukan cuma bicara masalah tempat, lokasi kampus ya menurutku, tapi fasilitas ini seperti yang Pak Andin bilang, ekosistem. Ekosistem gitu. Dalam artian maksudnya Purwadika sangat spend waktu dan resources untuk mengembangkan yang namanya ekosistem. Karena kita paham tadi, bootcamp itu bukan cuma sekedar sharing ilmu, tapi sebenarnya mendeliver sebuah value opportunity, dan kita tentu untuk bisa berhasil di industri kita nggak bisa bergerak sendiri. That's why makanya kita bangun ekosistem. Bahkan di sini sebenarnya tim saya Pak Andin, yang tadinya tim akademik memang khusus ke digital marketing, sekarang kita alokasi pindah untuk membuat divisi baru, yaitu community manager, menggerakkan ekosistem alumni kita, yang khususnya nanti juga itu bisa menjadi wadah juga untuk murid kita. Karena ketika terjadi network, alumni kita mungkin bahasa gampangnya aja ya, alumni kita yang udah bekerja di industri, sudah berhasil, bahkan mungkin beberapa karir PT udah cukup advance, mereka ini akhirnya juga membuka jalur untuk para juniors yang untuk internship di sana dan memberikan lowongan. Nah itu yang kita maintain terus ekosistemnya. Biasanya makanya mungkin Purwadika aku bisa secara bangga mengatakan
untuk 4 angle pendidikan yang dipercaya oleh founders kita sudah berhasil mendeliver semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Tapi Pak Andin, ini bicara ekosistem, ya kan? Pak Andin kan memang udah shifting dari academic team ke community manager gitu kan. Cuma mungkin buat teman-teman yang dengar ini biar tahu dulu, emang Purwadika menyiapkan ekosistem seperti apa sih gitu loh. Seberapa penting sih ekosistem ini, alumni ini buat kita gitu. Nah ini menarik nih, karena kan di episode sebelumnya saya masih academic manager. Sekarang saya udah head of community gitu, community manager. Karena we believe saat kita belajar bersama-sama, dan belajar itu kan lifelong learning ya, nggak berhenti hanya di kelas gitu. Tapi kita terus berkembang bersama sehingga Purwadika ada di setiap langkah kehidupan bahkan setelah lulus. Jadi dari awal di community yang sekarang saya lead itu kita udah punya tim student, tim karir, dan tim alumni. Nah, jadi dari tim student kita ciptakan biar experience-nya itu positif untuk bisa mengimbangi proses belajar di kelas. Kita kasih activity yang produktif untuk teman-teman, untuk biar belajarnya, experience belajarnya lebih menyenangkan, dan juga bisa kasih positif impact ke kelas. Ditambah lagi tim karir, kita kasih karir kelas untuk memberikan soft skill dan mendampingi hard skill yang sudah diberikan. Habis itu kita dampingin mereka untuk mock up interview, untuk bikin CV workshop. Kita datengin para pembicara dari corporate, dari alumni untuk mempertemukan tadi antara student dengan alumni. Jadi dari student sudah dibentuk ya mentality-nya, experience-nya. Habis itu di karir sudah dibentuk juga untuk disalurkan. Nah setelah mereka menjadi alumni, dengan satisfaction yang mereka alami selama belajar, itu mereka akan giving back to the community. Balik lagi ke kampus untuk ketemu sama teman-temannya yang satu angkatan dan ketemu ke adik-adiknya yang saat ini sedang belajar. Nah, di situ akan terjadi satu circle ya di mana kita saling care untuk bisa saling mengubah hidup sesuai dengan campaign Purwadika jadi life changer. Jadi alumni pasti dapat lifetime career support. Kita salurkan terus seumur hidup mereka. Tahun 2019, Job Connector Digital Marketing Angkatan 2 itu studentnya sudah disalurkan 3 kali pindah kerja dari PCN, dari Purwadika, dari Purwadika Career Network. Jadi artinya itu happens tuh, itu beneran dan saya saksi hidupnya karena dari saya ngajar sampai sekarang saya jadi community manager, saya ketemu tuh sama sosok yang bersangkutan gitu 3 kali. Nah jadi itu beneran ada. Kita punya lebih dari 2.000 alumni, kita kumpulin, kita meet up, kita panggilin pembicara, saling sharing satu sama lain, kita networking, muncul opportunity bisnis baru, saling kenalan dari antar program. Karena kan kita punya program ada 6. Sekarang ya, saat ini 6. Nah kan kalau yang lain mungkin cuma 1, cuma 2 yang menonjol gitu kan. Kalau kita 6-6-nya bisa bikin kolaborasi baru tuh. Anak data ketemu anak digital marketing, anak UI UX ketemu anak web development gitu. Nah disitulah ekosistem ini bisa saling mendukung, saling produktif untuk grow bersama-sama dan tidak berhenti sampai di situ terus menciptakan impact ke masyarakat luas bahkan. Nah itu yang sedang kita ciptakan nih di Purwadika. Bahkan kalau yang lain masih struggle sekali dalam proses penyaluran, kita udah beyond untuk sampai ke manage alumni sekian banyak dan memastikan bahwa mereka tetap bisa terus mengejar impian mereka di karirnya ya sekarang. Next level bahkan. Jadi udah selesai, tersalurkan, yang lain masih bingung menyalurkannya, tapi kita udah tersalurkan. Setelah tersalurkan kita masih kasih impact terus. Betul. Bahkan seumur hidup mereka. Karena memang kan yang kita mau adalah ketika seseorang itu masuk ke Purwadika gitu kan, kita mau menjadi sahabat, teman, jangan keluarga forever gitu loh. Kita istilahnya mau mendampingi mereka untuk elevate their career gitu kan. I think ini untuk pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir aku akan tanya kepada Firas dulu. Kamu sebagai head akademik nih, UI UX dan visual design, plan dan terobosan apa yang udah disiapkan dari Purwadika, terutama untuk menyambut 2024 juga nih Ras? Pertama-tama keduanya dulu nih Ci, antara UI UX design sama visual design yang pasti akan terjadi upgrade di bagian soft skill dulu. Karena kita berurusan dengan generasi yang berbeda nih. Dan memang mereka, aku tahu, ini kalau kita ngobrolin Gen Z kan banyak yang ngobrolin ya. Tapi aku tahu
mereka punya strength sebenarnya. Generasi mereka tuh secara knowledge, idealis dan juga kreativitas itu jauh di atas generasi sebelumnya. Cuman harus diakui secara soft skill memang kita harus concern dengan itu. Jadi bukan berkata bahwa lemah nih soft skill, tapi kita concern dengan itu karena itu one of weakness yang harus ditutupi. Itu untuk UI UX dan visual design. Cuman kalau kita spesifik UI UX ya udah pasti adaptasi sih. Ya kayak tadi sudah dibahas juga masalah tech winter terjadi, tapi bukan berarti kayak lapangan pekerjaannya menghilang, tidak, tapi berpindah. Nah perpindahan ini akhirnya menghasilkan framework yang jauh berbeda di tahun sebelumnya. Kita sudah berjalan dan ya hasilnya positif juga. Kita masih bisa menyalurkan student-student kita di UI UX design. Masih bisa dan masih percaya pastinya. Baik lagi yang tadi dibahas karena ada pengajar-pengajar yang berdedikasi juga sebenarnya. Dan yang kedua yang excited pasti visual design. Karena ini angkatan pertama dan ini pembuktian kita juga bahwa ini loh yang biasanya jadi graphic designer katanya harus kuliah dulu. Ataupun ada orang dalam katanya sehingga bisa otodidak. Tapi kita sudah membuat jalurnya. Dan visinya dari pengajar visual design juga sama. Kita semua bukan cuma sekedar menghasilkan graphic design. Tapi new standard graphic design gitu. Jadi dalam artian mereka juga diajarkan gak cuma sekedar ngedesain, mereka diajarkan untuk entrepreneurship juga, mereka juga diajarkan artificial intelligence yang baru, pengembangan yang baru, dan sudah teruji juga kita sudah lewat design challenge sama design challenge. Di design challenge 1 pun hasilnya sangat positif. Bahkan aku lulusan DKV pun ngelihat kayak, wah ini 2 tahun nih perlu saya baru bisa ngebuat desain challenge 1-nya. Jadi tanpa background tuh berarti. Iya, tanpa background. Rata-rata hampir nggak ada yang backgroundnya desain gitu. Jadi ya kita lihat saja nanti kalau untuk visual design. Cuman aku sangat optimis dan yakin sih. Tapi berarti Purwadika ini termasuk bootcamp pertama yang menawarkan visual design ya? Sebenarnya sudah ya beberapa banyak, cuman mungkin aku akan perjelas, bisa dibilang bootcamp pertama yang menawarkan visual design dengan job connectornya sebenarnya. Dengan job connectornya. Karena tadi ekosistem kan, Cik. Makanya ibaratnya kalau bicara kita desain nih ya, desain itu kan terkenal direkrut karena portofolio. Nah kan, kenapa kita berani optimis buka visual design? Karena visual design itu sama content marketing, let's say itu kan erat banget. Kita JC Digital Marketing sudah jalan bertahun-tahun dengan real client. Nah, sesimpel sekarang murid-murid visual design kita ketika belajar, mereka yang akan handle visual kebutuhan anak JCDM kita untuk bikin campaign marketing. Sehingga ketika lulus tadi ekosistemnya udah ready. Selama udah belajar desain, kliennya klien beneran. Nah pas melamar mereka bisa mengejar tadi. Bahkan alumni S1 pun yang mungkin selama kuliah belum pernah pegang real client. Nah itulah makanya tadi bootcamp itu lebih hanya dari sekedar ilmu delivery gitu. Tapi ekosistem untuk make sure value itu dapat. Segi ilmu delivery. That's nice. Pak Tony, apa yang Pak Tony persiapkan menghadapi 2024 Pak? Yang pasti tetap kita inovasi. Karena kita punya dedikasi, maka selalu akan berinovasi. Artinya kalau kita tidak berdedikasi, tidak akan ada inovasi. Itu pasti selalu seperti itu. Nah kalau untuk di DM, digital marketing, saya rasa inovasi itu sudah sangat banyak sekali. Nah sekarang kalau saya bilang next time untuk tahun berikutnya kita sudah siap nih untuk namanya go international. Artinya apa? Standar project, standar klien di Purwadika gitu ya, di Job Connector Digital Marketing Purwadika. Saya rasa ini sudah menjadi standar di nasional. Nah sekarang bagaimana kita bisa membawa anak-anak kita ini bisa go international. Nah salah satu inovasi yang mungkin akan segera kita rilis adalah remote internship atau overseas. Jadi anak-anak student kita itu nanti akan bisa intern, mengambil internship dengan hiring dari partner dari Purwadika, perusahaan-perusahaan dari Singapura, dari Asia Tenggara, tapi tanpa mereka harus ke luar negeri. Jadi mereka bisa remote internship di kelas, di kampus kita. Nah itu saya rasa itu terobosan yang sama sekali belum ada di Indonesia. Remote internship ya? Iya begitu. Dengan jadi, real clients, real perusahaan, real budget, real campaign, real cases gitu. Jadi semuanya itu memang yang kita harapkan adalah kualitas dari Purwadika itu semakin lama tidak terkejar dari bootcamp yang lain. Jadi kita bisa memastikan bahwa Purwadika itu bukan opsi, itu adalah pilihan yang pasti bagi siapapun yang memang mencari untuk namanya advance karir mereka atau switching karir mereka. Pilihan bukan opsi, tapi pilihan yang pasti. Tapi udah pilihan yang pasti. Gitu. Jadi saya rasa tadi ya dedikasi, inovasi. Makanya kalau kita bilang bahwa project gitu ya, contohnya project. Project kalau mungkin di bootcamp lain gitu ya, pakai mock up
clients, mock-up brands yang memang does not exist gitu ya. Mungkin mereka sudah puas. Tapi kalau di Purwadika, terutama di Job Connect Digital Marketing ya Pak Din ya. Kalau nggak jual mobil, nggak SPK, nggak kita lulusin. Iya. Betul kan? Jadi standarnya benar-benar tinggi gitu. Bahkan kalau kita lihat, ada beberapa waktu lalu ada 3 student kita yang direkrut untuk internship di perusahaan Singapura. Foundernya dia bilang, are you really sure kalau kalian ini dengan budget hanya 2 juta, itu bisa jual mobil sampai 900 juta. Bahkan orang Singapura dia bilang ini nggak mungkin seperti ini. Nggak mungkin ini standar Purwadika, standarnya Indonesia, tapi kalau dibawa ke Singapura apakah bisa? Bahkan si orang Singapura bahkan tidak percaya. Padahal itu valid. Budget 2 juta jadinya 900 juta. Itu bagaimana ceritanya? Itu kan menunjukkan bahwa kita punya kualitas itu sudah benar beyond dari apa yang coba di-reach oleh kompetitor kita atau bootcamp lain tadi. Jadi kita set up the pace, kita set up the standard. Dan saya rasa tahun 2024 kita akan set up lagi yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi, selalu seperti itu. Karena kita punya dedikasi tadi. Dedikasi melahirkan inovasi. Betul sekali. Tepuk tangan dulu Pak Tony. Mantap. Oke, Beren. Ya, mungkin mau nambahin dikit lagi aja. Kalau dari sisi data science ya, di Prodika, otomatis kita juga sama selalu inovasi terus-menerus seperti jurusan yang lain. Dan terutama juga tadi ya, internship juga di data science itu ada real internship ke perusahaan-perusahaan ternama. Banyak perusahaan ternama. Salah satunya nih kan yang seperti kita semua mungkin udah pernah dengar Jumpstart Coffee. Itu murid-murid kita sekarang sudah bisa internship ke sana. Kayak gitu, ke Jumpstart segala macam. Mereka bahkan belajar juga di sana banyak, memberi kontribusi juga yang banyak ke Jumpstart kayak gitu sih. Jadi kayak nggak main-main, jadi kayak projectnya udah benar-benar seperti kerja beneran kayak gitu. Jadi benar-benar udah praktek juga ke lapangan, bahkan juga belajar survei, belajar tadi analisa data dengan kasus bisnis yang beneran lah kayak gitu. Murid-murid data science sudah diarahkan ke sana kayak gitu. Dan juga kita juga untuk materi pas pembelajaran juga di kelas, itu juga kita sekarang banyak banget udah kasih study case lebih banyak lagi, dan juga membangun critical thinking sama problem solving dari student-student kita juga. Jadi banyak juga sebenarnya data analis, data scientist ya di industri itu yang masih cuma kuat mungkin di technicalnya doang, dari segi mungkin programmingnya, statistiknya, mungkin kuat juga dari segi machine learningnya, tapi cuma dari sebatas technicalnya doang. Tapi dari segi domain knowledge atau business understandingnya itu masih kurang kuat sama problem solvingnya. Jadi kayak masih banyak tuh mungkin udah paham nih kayak algoritma ini atau technical ini, tapi kapan perlu pakainya, kapan kalau kasus ini cocoknya pakai yang mana, segala macamnya itu masih kurang kuat. Nah, kalau di Prodika kita mau bikin students kita itu semua strong di sana juga. Jadi kalau ada problem atau apa bisa kasih konsultasi juga. Jadi kalau nanti pas kerja itu nggak cuma sebatas jadi junior doang yang disuruh kerja apa ya udah ngikutin doang, tapi juga bisa kasih pendapat dan tadi masukan untuk sama kalau mau ada problem ini solvingnya baiknya gimana sih, bisa kasih saran-saran dan konsultasi juga. Jadi nggak cuma level sebatas junior doang yang cuma ya udah disuruh apa kerjain, that's it. Nah kita nggak mau kayak gitu. Jadi kita kedepannya juga selalu tadi students diarahkan untuk kuat dari segi critical thinking dan problem solvingnya juga, biar bisa jadi leader juga suatu saat kayak gitu. Oke, thank you Ber. Oke, thank you bapak-bapak semua. Ya, aku panggilnya bapak-bapak ya. Thank you bapak-bapak semua. Kita udah bicara banyak hal. Dan teman-teman, untuk teman-teman semua yang mendengar misalnya bootcamp A, bootcamp atau bootcamp B, jangan takut. Karena sebenarnya bootcamp itu tadi yang Brian udah jelasin ya. Kita sebenarnya menawarkan program yang cepat gitu, future education. Tetap relevan produknya. Tapi yang paling penting buat teman-teman jangan sampai salah pilih bootcampnya. Dan tadi setelah kita ngobrol, banyak sekali yang Purwadika tawarkan. Tadi yang Pak Tony bilang, kita terus berdedikasi sehingga kita terus melakukan inovasi. Nah, untuk teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan juga tentang seputar bootcamp atau punya kekhawatiran hal lain atau masih bertanya tentang Purwadika, jangan lupa untuk bisa menghubungi tim admission kami. I think that's all bapak-bapak semua. Thank you so much for your time. Thank you. Sukses. Ya kita kan biasanya sukses lah. Ayo, Purwadika 2024. Sukses.